Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran subtema 3 pembelajaran ke-1. Silakan siapkan alat tulismu. Silakan kalian baca teks ini, dan jika kita baca, teks yang ada di bukumu ini bercerita tentang kegiatan upacara memperingati hari ulang tahun negara Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Nah, biasanya kita juga sering melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Tujuan dari upacara itu yaitu tidak lain tidak bukan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, menanamkan jiwa patriotisme atau jiwa kepahlawanan, dan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mengikuti kegiatan upacara itu merupakan salah satu contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi semua warga negara Indonesia harus bertanggung jawab. Di kegiatan upacara ini sendiri juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian di kegiatan upacara tersebut juga kita mengingat jasa para pahlawan yang terdahulu yang telah berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan-tangan penjajah. Oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita itu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian tidak hanya itu, kita sebagai manusia pun punya tanggung jawab masing-masing. Entah itu tanggung jawab kepada Tuhan, kemudian tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ataupun terhadap masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Kita wajib memiliki yang namanya sikap tanggung jawab. Nah, sekarang mungkin kita sering mendengar kata-kata tanggung jawab. Tahukah kamu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban, atau tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Nah, jadi tanggung jawab tersebut berhubungan dengan kewajiban, berhubungan dengan perbuatan seseorang, entah itu ucapan ataupun perbuatan. Nah, jadi setiap orang harus bertanggung jawab, artinya dia siap menerima segala resiko. Misal dia tidak membuat PR, maka otomatis apa tanggung jawabnya? Mungkin dapat nilai kecil, atau mungkin diberi hukuman berupa tugas tambahan, atau lain-lain. Banyak contoh tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu tanggung jawab diri kita sendiri, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Misalnya di dalam agama Islam, ada seseorang muslim itu wajib melaksanakan sholat. Maka kalau tidak sholat, maka dia akan masuk ke neraka. Itu bentuk tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membaca wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Namun sebelum membaca, kita diminta untuk menentukan kata kunci pada judul. Ingat, kemarin kita sudah belajar tentang kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dari sebuah bacaan. Nah, ini dari sebuah judul. Coba kita baca dulu judulnya, wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kira-kira apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah tanggung jawab dan warga negara. Nah, dengan mengetahui kata kunci itu, tentu kita sudah tahu kira-kira teks ini akan bercerita tentang apa? Tentang tanggung jawab dong, jelas. Tanggung jawab warga negara. Nah, supaya lebih jelas benar atau salah apa yang kita duga tadi berdasarkan kata kunci, sekarang kita baca teks bacaan wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Silakan kalian baca secara mandiri ya. Baik, kalian sudah membaca. Nah, teks di atas merupakan teks non-fiksi, artinya benar-benar ada, yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Nah, gagasan utama juga sebenarnya sudah pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya, ya kan? Nah, bisa juga terletak di tengah paragraf. Nah, gagasan utama ini nama lainnya itu ide pokok atau pokok pikiran, itu sama saja ya.
Nah, cara termudah untuk menemukan gagasan utama yaitu kita membuat sebuah pertanyaan, apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut biasanya itulah yang menjadi gagasan utamanya. Oke, nah supaya kita lebih paham, kita berlatih membuat gagasan utama dari masing-masing paragraf dan letaknya ada di mana. Seperti contoh yang ada di dalam tabel berikut ini, yang ada di nomor 1. Untuk selanjutnya silakan bisa kalian lihat jawabannya berikut ini. Nah, kamu sudah mengetahui gagasan utama, kemudian kamu sudah mengetahui tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita selanjutnya diminta untuk memberikan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang ada di bukumu nomor 1 sampai nomor 6. Nah, ini contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan permintaan 1 sampai 6 ya. Silakan kalian catat. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, selanjutnya kamu baca di halaman berikutnya. Di teks tersebut bercerita tentang kegiatan upacara bendera yang mana di dalamnya terdapat pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin kamu juga sering membacanya, atau bahkan sudah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sana menjelaskan, salah satu yang dijelaskan yaitu tujuan negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia harus disejahterakan. Salah satunya apa? Dengan cara melakukan sebagai warga negara kita harus memiliki sikap toleransi. Karena apa? Indonesia ini bukan hanya satu suku, tapi banyak suku, bangsa, bahasa, adat, budaya yang harus kita saling hormati. Toleransi, kita tidak boleh saling ejek, tidak boleh saling menghina. Bahkan kita harus saling mempelajari budaya satu sama lain supaya budaya tersebut tidak punah atau tidak hilang. Selanjutnya, salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan umum tadi yaitu dengan melakukan pembangunan yang merata, tidak hanya di kota saja tapi di daerah. Juga harus mendapatkan pembangunan yang merata, terlebih lagi untuk daerah-daerah di perbatasan negara kita. Nah, apa saja yang perlu diperbaiki? Misalnya dengan memperbanyak lapangan kerja. Nah, dengan banyak lapangan kerja maka otomatis akan mengurang pengangguran. Masyarakat memiliki penghasilan. Kemudian apalagi memperbaiki fasilitas umum. Apa saja fasilitas umum? Jalan raya, rumah sakit, puskesmas, koneksi internet. Karena kita sudah memasuki zaman internet pada saat ini. Dengan adanya internet, di daerah tertinggal pun akan dapat mengikuti kemajuan seperti yang ada di kota-kota besar. Nah, oleh sebab itulah perlunya perbaikan fasilitas umum untuk masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih sejahtera. Lalu upaya apa untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera? Ini dia. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe tentunya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan ilmu yang dibagikan bermanfaat. Silakan dibagikan ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.